Cek cek cek. 1, 2, 3. Terus, selamat malam teman-teman. Oh, kita lanjut materi kuliahnya hari ini, yaitu pengujian hipotesis yang spesifik ke p-values dan test. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau memberitahu kalau nanti hari Kamis minggu depan kita lakukan UTS, ujian tengah semester, UTS-nya closed book, dan juga apa, UTS-nya juga akan belajar. Soalnya juga nggak jauh-jauh dari yang apa yang telah kita uji latihan di soal latihan, jadi kita jauh-jauh dari itu, jadi menurut saya nggak terlalu susah lah ya, jadi teman-teman gampang. Dan juga nanti ujiannya juga online, nggak offline, jadi teman-teman nggak perlu datang ke kampus untuk mengerjakannya, jadi ya gampang lah. Oke. Oke, kita lanjut ya. Hari ini kita akan belajar tentang p-values dan f-test, yaitu pengujian hipotesis. Kalau minggu lalu kita belajar tentang p-test, kalau sekarang kita belajar tentang p-value dan f-test. Nah, kenapa materi ini penting? Jadi logikanya begini, kan kalau ekonometrika ini kita kan biasanya kan pakai software statistik ya, EQ, terus Tata atau Excel, klik sana sini, terus keluar angka. Tapi masalahnya kita nggak ngerti tuh apa sih angka yang dimunculkan di dalam Excel atau di dalam EQ itu. Sebagai contoh, coba saya share dulu ya. Share ini. Ya, oke, nonton. Di sini ada p-value, ini ada F, significant F. Apa itu? Benda apa kan? Misalnya kemarin riset udah tahu lah ya teman. Tapi value, significant F, ini apa sih? Angka ini. Nah, hari ini kita akan belajar apa maksud dari angka tersebut. Kita kembali ke slide. Jadi hari ini kita akan em, belajar cara membaca angka-angka itu. Kita akan belajar cara membuktikan secara ilmiah apakah temuan teman-teman dari penelitian ilmiah teman-teman itu adalah penemuan yang hebat atau penemuan yang hoki aja gitu. Jadi penemuan hebat atau yang kebetulan saja dari yang ditemukan. Yang kita bisa lihat dari angka p-value dan juga dari f-test. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke p-value. Nah, p-value adalah probabilitas untuk mendapatkan hasil uji statistik yang sama ekstrimnya atau lebih ekstrim daripada hasil yang sebenarnya diamati daripada data sampel dengan asumsi bahwa hipotesis nol adalah benar. Apa sih artinya? Pusing kan? Jadi lupakan bahasa-bahasa yang di sini ya. Jadi biar gampang nempel di otak itu, anggap aja p-value ini itu adalah probabilitas hoki atau tingkat kebetulan. Logikanya begini, ingat kan kalau H0 itu, ini ya saya kasih tahu di sini, saya untung ada slide-nya. H0 itu adalah pihak yang selalu bilang variabel kalian nggak ada gunanya. Nah, H0 itu adalah pihak yang hipotesis atau pernyataan yang tidak diharapkan oleh peneliti. Ya, ingat ya. Nah, bayangkan sejenak kalau H0 ini memang
si paling benar. Tapi waktu kalian olah data, eh tiba-tiba hasilnya ekstrim dan seolah variabel kalian itu berpengaruh besar. Jadi H0-nya terbukti salah di H1 ya berarti ya. Nah, si value ini itu tugasnya ngukur seberapa besar sih kemungkinan hasil ekstrim kalian itu murni cuma kebetulan atau di doang. Lihat poin di bawahnya. Poin di bawahnya ya. Nih. Nilainya itu cuma berkisar antara 0 dan 1. Anggap aja ini persentase dari 0 sampai 100%. Kalau p-value kalian sangat kecil, mendekati 0, berarti kemungkinan hasil kalian itu kebetulan sangatlah kecil. Artinya, temuan kalian itu nyata, bukan kebetulan. Dan H0 terbukti salah. Tapi kalau p-value kalian besar, mendekati 1, ya sadar diri aja. Berarti hasil hitungan kalian itu kemungkinan besar cuma murni kebetulan dari sampel data yang kalian ambil. Sebagai contoh ini ya, kita ambil dari soal yang ini. Coba p-value-nya coba kita lihat sini ya. P-value-nya 0 semua kan yang di X variabel satu ini kan, variabel yang pertama. Berarti ini nggak hoki. Ini tidak hoki. Ini adalah mempunyai pengaruh yang signifikan. Oke, tapi kita mempunyai kewajiban untuk menolak H0. Oh ya, saya lupa. Peraturannya untuk p-value itu tidak seperti apa, t-test. Kalau t-test kan eh, lebih besar daripada tabel yang mau saya. Value itu aturannya kalau misalkan p-value-nya itu atau sama dengan alpha, tingkat signifikan yang kita tentukan, misalkan biasanya kan 5% ya atau 0,05, itu kita harus mentolak H0. Menolak H0 berarti kita secara tidak langsung menerima H1. Atau berarti kita menganggap bahwa ada pengaruh yang signifikan di variabel independen itu. Nah, kemudian kalau p-value-nya itu lebih daripada tingkat signifikan yang kita tentukan, itu kita gagal menolak H0. Oke, berarti itu artinya kita harus ngaku kalah dan terima kenyataan bahwa variabel kita itu aslinya nggak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, di contoh soal ini kan, ya, contoh soal ini sudah jelas banget ya, bahwa variabel kita itu punya pengaruh karena p-value-nya itu misalkan nih, alfa kita kan 0,05 ya, alfa, 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 alfa kita 0,05. Oh, alfanya 0,05. Tadi peraturannya apa sih? P-value lebih kecil atau sama dengan alfa, kita bisa menolak H0. H0-nya kan, H0 kita kan adalah, sebentar, jangan lupa ya, kalau tolak H0 itu adalah pernyataan mengenai nilai-nilai yang tidak diharapkan oleh peneliti. Berarti bahwa variabel itu tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Tapi di contoh soal kita, ternyata p-value-nya itu
lebih kecil daripada alfa kita. Berarti variabel independen kita itu dapat kita simpulkan mempunyai pengaruh yang signifikan. Jadi kita bisa menolak H0. Seperti itu teman-teman. Oh ya, p-value itu tidak bisa, bukan ya, tidak bisa ya. Dihasilkan dengan cara perhitungan dari komputer. Ya teman-teman, dari komputer saja. Ada sih rumusnya, cuman sangat tidak efektif untuk diajarkan. Jadi biasanya sih langsung keluar dari komputer saja. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke F-test. Nah, apa bedanya uh, F-test ini? Ya, F-test, ada F-test, ada T-test. Nah, apa bedanya sama T-test yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Sorry ya. Nah, kalau T-test itu ibarat kita ngetes kemampuan variabel independen satu per satu. Ingat ya, T-test itu ibarat kita ngetes pengaruh variabel independen satu per satu. Nah, F-test ini tugasnya ngetes satu tim sekaligus. Ngetes satu persamaan itu sekaligus. Jadi ngetes seluruh variabel independen sekaligus. Kalau variabel itu variabel yang multivariat. Kita mau melihat signifikansi keseluruhan model kita. Ini ya, kita mau melihat keseluruhan variabel model signifikansi kita. Kalau di tes, kita hanya melihat satu persatu ya. Misalkan kita mau melihat beta satunya, beta duanya, beta tiganya. Oke, pengaruhnya kan. Nah, apa, kalau apa? Kalau F-test itu kita mau melihat pengaruh secara keseluruhan Pak, dari model ini secara bersama-sama. Apakah mereka punya pengaruh signifikankah terhadap variabel dependennya atau tidak? Jadi tidak melihat satu per satu. Nah, seperti di slide yang di apa di sini, Access itu membantu kita menjawab pertanyaan. Apakah model regresi yang kita buat ini secara keseluruhan berguna dalam menjelaskan variabel dependen? Atau apakah semua variabel independen yang kita masukkan sebenarnya tidak memiliki kekuatan penjelasan sama sekali? Sehingga modelnya tidak lebih baik daripada hanya menebak rata-rata variabel dependen. Oke. Ya teman-teman. Nah, gunanya apa sih kita menjawab pertanyaan itu? Supaya kita tidak khawatir, jangan-jangan semua variabel yang kita masukin itu sebenarnya ampas atau sampah, alias sama sekali nggak punya kekuatan penjelasan. Kalau ternyata semua variabel kita itu nol besar, berarti model kita itu nggak lebih pintar dari sekedar nebak-nebak pakai nilai rata-rata biasa. Ngapain capek-capek pakai regresi kalau gitu? Nah, di sini FTest tuh bekerja. Dia bertindak sebagai satpam lah istilahnya ya, yang akan menilai kelayakan model kita. FTest itu yang akan menjawab apakah model regresi kita ini layak dipertahankan atau mending dibuang aja ke tong sampah karena nggak lebih bagus dari kebakar anak SD. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik ya sini ya. Nah,
Ingat ya, bahwa F-test itu untuk menguji pengaruh model kita terhadap atau pengaruh signifikansi model kita terhadap variabel dependennya. Oke, tidak menguji satu per satu. Nah, sekarang gimana cara F-test itu menentuin persamaan atau model kita itu adalah persamaan yang bagus atau ampas, ya, sampah. Gampangnya kita cuma perlu membandingkan dua angka, yaitu F-stat. Stat itu adalah F hasil perhitungan kita, yaitu menggunakan rumus yang sama seperti stat ya, perhitungan kita, dibandingkan dengan F-crit. Kalau F-kritis itu adalah F-tabel, pakai tabel ya. Ini adalah standar kelulusan minimum, atau kalau di kita sekolah itu KKM lah ya, yang kita ambil dari tabel statistik minimum. Nah, cara bacanya seperti ini. Oke, kalau skor performa dari F-stat-nya itu ternyata F-stat hasil perhitungan kita ya menggunakan rumus itu lebih besar dari F-tabel kita, tabel nanti nanti saya ajarkan ya cara membacanya. Nah, cara membaca dari tabel dan cara menghitung F-statnya pakai rumus itu saya ulang lagi ya. Kalau skor dari hitungan kita, F-statnya, itu ternyata lebih besar dari F-critical kita atau F-tabel kita, maka keputusannya kalau lebih besar ya. Tadi saya bilang apa sih? Ya, kalau skor, kalau F-statnya kita itu lebih besar dari F-critical kita, itu tolakan 0. Artinya apa? Persamaan kita itu mempunyai pengaruh yang signifikan. Apa yang ingat ya? H0 itu adalah pernyataan mengenai nilai-nilai yang tidak diharapkan oleh peneliti. Berarti kan kalau H0 itu tidak diharapkan oleh peneliti, berarti kita, hipotesis nol kita adalah persamaan model kita itu tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen kita. Ya, betul kan ya hipotesis nol kita? Nanti kalau misalkan F-stat kita lebih besar dari F-critical kita, berarti kita dapat menolak H0 kita itu, di mana H0 kita itu adalah persamaan atau model kita itu tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen kita. Kita bisa menolak H0 kita, di mana H0 kita itu adalah model kita tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen kita. Sekali lagi kembali, kita dapat menolak pernyataan bahwa model kita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kita. Oke, nah kalau misalkan f-stat kita atau hitungan kita lebih kecil atau sama dengan dari f-critical kita, maka kita gagal menolak H0 atau kita terpaksa harus menerima H0. Gimana sih bahasa yang paling umum adalah kita gagal menolak H0. Gagal menolak H0 berarti kita gagal menolak H0 artinya adalah persamaan yang kita buat itu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kita. H0 kita kan adalah persamaan kita, model kita itu tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen kita. Oke, ingat ya teman-teman penjelasan saya.
Nah, ini ya, ingat ya teman-teman, hipotesis nol adalah pernyataan mengenai nilai-nilai yang tidak diharapkan Infinity. Oke, ingat ya teman-teman ini. Ingat aja. Oke. Nah, untuk untuk F-test berbeda. Ini saya ngambil dari slide yang T-test ya. Untuk T-test, H0-nya seperti ini. H0-nya, kalau kita mengharapkan koefisien Q positif, kalau Q-nya adalah seperti ini. Ini untuk T-test ya, ini untuk T-test. Nah, kalau F-test, kita tidak bisa mengharapkan arah positif atau arah negatif. Karena kan ini kan model secara keseluruhan ya. Kan model secara keseluruhan kan ada model yang positif ataupun model yang negatif. Jadi kita tidak bisa mengharapkan model yang satu arah. Sehingga untuk hipotesisnya kita harus menulisnya seperti ini. Kalau untuk menulis hipotesis nolnya adalah seperti ini. Y sama dengan beta 0, sama dengan beta 1, beta 2, beta 3. Ini dalam persamaan matematika artinya artinya ini adalah persamaan tidak tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, H1-nya tidak seperti di tes ya. H1-nya adalah H0 tidak kena. Terus saja seperti H0 tidak kena. Misalnya kan kalau H1-nya tulisnya ya kebalikan dari B dari H0 ya. Kalau misalkan H0 yang beta lebih kecil atau sama dengan 0, H1-nya ya lebih betanya sama dengan betanya lebih besar atau lebih besar daripada 0. Kalau di sini tinggal tulis saja H1 H0 tidak benar. Nah, ini adalah SOP ya teman-teman. SOP kita dalam menentukan dalam mengerjakan F-test ya. Kita yang pertama itu yang pertama kita bikin hipotesis. Ya, hipotesis ya. Hipotesis 0 sama hipotesis 1. Ya, ingat ya. Hipotesis 0-nya adalah yang pertama ini ya. Hipotesis 0-nya apa? Pernyataan nilai-nilai yang tidak diharapkan oleh peneliti. Berarti ini sama dengan B0, B1, B2, B3, dan seterusnya. Kalau kita punya beta 4 ya sama dengan beta 4. Kalau kita punya beta 5 sama dengan beta 5. Dan seterusnya. Nah, satunya ya H0-nya tidak benar. Nah, kemudian kita melakukan pemodelan. Pemodelan itu ya eh, kita, apa, kita proses di komputer. Kemudian kita hitung statistik, start. Biasanya kita keluar angkanya sih di sini sih. Ini udah ada extractnya. Terus kemudian kita tentukan nilai kritis F-nya. Nilai kritis itu maksudnya adalah kita cari F-tabelnya dengan cara menentukan derajat kebebasan, degree of freedom, seperti juga di t-test, degree of freedom, dan juga tingkat signifikansinya, uh, dan lihat tabelnya. Okay. Setelah itu, keputusan dan kesimpulan. Sama sih, intinya sama seperti t-test, ada 6 langkah ya. Hipotesis, pemodelan, hitung statistik, tentukan nilai kritis, keputusan, kesimpulan. Nah, hampir sama dengan apa? Dengan tes. Nah, bedanya cara membaca tabel dari F-test. Kalau tes mungkin lebih gampang, tapi kalau F-test itu agak sedikit lebih rumit. Nah, cara membaca tabel F-test, yang pertama kita harus menentukan alfanya, tingkat signifikan. Alfa kita berapa sih? Misalkan kita pengennya alfa kita tuh, kan kalau alfa kita terserah kita ya. Alfanya kita itu 0,05. Alfa di sini alfa kita 0,05.
Sorry ya teman-teman, alfa kita ini terlalu oke. Misalkan kita di sini alfa ini 0,05 0,5%. Mungkin alfanya ini bisa 0,05. Saya salah copy paste tabel ya. Ini saya kalau alfanya segini 0,05 berarti alfa kita signifikansi saya berarti 0,5%. Saya alfanya kayaknya 5%. Apa kalau misalkan kayak gitu 5%, ini saya copy 0,5. Saya oke, hormati atas sudah. Anggap aja langkah-langkah seperti ini. Jadi misalkan kita mau mencari angkanya, kita klik pertama-tama kita menentukan kita klikkan dulu, kita cari oh angkanya 0,5%. Tapi angkanya di sini loh, kita cari yang 0,5, terus kemudian kita tentukan degree of freedom-nya dengan cara pertama ada yang dua, kita menentukan numeratornya dulu sama menentukan denominator. Jadi di sini di horizontalnya di kolomnya kolomnya itu kita harus mencari numerator sama di barisnya kita harus mencari denominator. Oke, pertama kita cari numerator. Nah, cara menentukan numerator itu adalah kita harus tahu berapa jumlah variabel independen kita. Misalkan variabel independen kita cuma satu. Nah, kita cari di sini, oh ini satu. Misalkan variabel independen kita cuma dua. Berarti cuma dua nih. Variabel independennya cuma tiga. Cuma tiga nih. Empat. Empat nih. Nah, kalau denominator itu sama seperti tidak ya. N-nya itu adalah jumlah observasi kita, atau jumlah sampel kita, dikurangi jumlah variabel independen kita, dikurangi. Misalkan jumlah variabel observasi kita, jumlah sampel kita satu, jumlah variabel independen kita tiga. Berarti 100 dikurangi 3 dikurangi 1, jadi sama dengan 96. 1 kurang 3 kurang 1 dan 7 kurang 1 ini 100 kurang 3 97 kurang 7 kurang 1 96. Jadi cari di sini. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada, cari yang lebih terdekat. Misalkan 96 tidak ada di sini nih. Cari yang lebih terdekat. Di mana? Kalau misalkan di sini kan nggak ada 60 ya, nggak ada 90. Yang ini 120 sama 60. Kalau tidak ada, cari yang terdekat. 96 ke 120 lebih dekat mana? Daripada 60. 120 kan ya? Oke, kita 120. Nah, misalkan numerator kita tadi variabel independen kita kan 3 ya. Ya, denominator kita kan 97. Karena lebih dekat ke 120 berarti eh, DPK kita adalah di 4 teman. Nah, F tabel ini teman-teman nanti cari aja di Google ya. Di apa? Yang dicari aja di Google. Oke, lanjut. Nah, formula F itu ada dua jenis. Kita fokus yang paling bawah dulu ya, bukan yang paling atas. Kita fokus yang paling bawah dulu. Oke. Nah, untuk rumus yang paling bawah, ini jangan lupa ya, untuk rumus yang paling bawah, F sama dengan
RSS dibagi K per RSS per N kurang K kurang 1. Ingat ya, RSS apa? Estimated sum of square per K. K itu apa? Jumlah variabel independen kita dibagi RSS residual sum of square dibagi N jumlah sampel kita dikurangi K variabel independen kita, jumlah variabel independen kita dikurangi 1. Oke, jangan lupa. Jangan lupa ya, SS itu apa ya? SS ini yang ini loh, yang ini saya ingat lagi ya. SS. Contoh soal tuh yang ini. SS itu yang ini, teman-teman. Oke, hasil kuadrat dari Y hat kurangi Y rata-rata. Oke, kalau RSS adalah Y, Y real dikurangi Y hat, Y estimasi. Oh, error hasil kuadratnya dijumlahkan. Oke, jangan lupa. Tapi jangan lupa SS sama RSS. Kalau gunakan pada SS. Nah, oke. Nah, itu ya. Nah, formula ini digunakan untuk menilai, menghitung signifikansi keseluruhan. Signifikansi keseluruhan persamaan variabel seluruhnya. Nah, untuk yang di atas, rumusan di atas, itu untuk ngetes beberapa pemain saja, beberapa variabel saja. Jadi kalau kita mau ngetes, misalkan variabel independen kita ada 4 atau 5, kita cuma mau ngetes, ya variabel independen kita cuma 5 nih, ada 5. Kita cuma mau ngetes 3, ngetes ketiga. Itu kita bisa kita lakukan. Jadi yang 2 kita bisa buang, kita ngetes 3 doang. Gitu. Mau misalkan kita ngetes dari 5 bisa ngetes 4. Yang satu bisa kita buang, kita ngetes 4. Tapi kita menggunakan, tidak bisa menggunakan pusat ini, tapi kita bisa gunakan function. Hmm. Nah, kita pakai rumus ini kalau kita mulai curiga sama beberapa variabel yang spesifik yang kita curiga nih. Ini sebenarnya punya kontribusi nggak sih terhadap model atau tidak. Jadi kita pengen lihat ada kontribusinya. Kalau dia dikeluarin ada efeknya, kalau nggak dikeluarin ada efeknya nggak sih gitu. Dan cara kerja rumus ini adalah yang pertama itu adalah cara kerjanya itu adalah sebentar ya, RSSN dikurangi RSS per N per RSS per N kurang K kurang K. Nah, apa sih RSSN kurang RSS per M? Nah, RSSN adalah jumlah error saat variabel independen yang itu sudah dibatasi. M adalah jumlah variabel independen yang dibatasi atau yang dihapus. Kalau menjadi misalnya gitu. Jadi ketika teman-teman mau membatasi, mau membuang, mau melihat efek dari pembuangan, misalkan teman-teman mau membuang, misalkan ada variabel, ada 5 variabel independen ya. Terus teman-teman mau mau lihat, mau ngebuang 2 variabel independen, mau ngecek sih, eh, jika 2 variabel independen ini dibuang, apakah pengaruh ketiga variabel independen yang lain itu masih signifikan atau tidak. Nah, berarti teman-teman harus buat persamaan yang baru lagi, bukan? Untuk buat ngecek
RSSM-nya. Nah, untuk mau ngecek RSSM-nya, teman-teman harus bikin persamaan eh, baru lagi di sini. Nah, M-nya itu adalah jumlah variabel independen yang dibatasi atau yang dihapus. Tadi kan saya bilang ada dua yang dihapus. Berarti M itu adalah dua. Ingat ya, variabel independen yang dihapus adalah dua. Kalau RSSM itu adalah ketika teman-teman bikin model yang baru dengan tiga variabel independen yang lagi dites, itu adalah eh, itu adalah RSS yang terbaru yang sudah dibatasi. Jadi teman-teman intinya adalah teman-teman ini pakai rumus yang bawah itu apakah model ini secara total berguna atau tidak. Nah, kalau rumus yang di atas ini kalau mau nanya apakah variabel kedua atau variabel ketiga atau variabel keempat atau variabel keempat dan kelima ini beneran ada gunanya atau mending dibilang aja biar modelnya seperti itu. Nah, ini ada contoh soal. Misalkan orang peneliti ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi skor ujian akhir ke mahasiswa dalam suatu mata kuliah. Kalau kita sebut mengumpulkan data dari 64 mahasiswa atau jumlah populasi sama dengan 64. Dan mengajukan model regresi berganda berikut. Skor sama dengan beta 0 plus beta 1 kali jam belajar plus beta 2 dikali presensi plus beta 3 kali nilai EPS ditambah error term. Semua observasi sama dengan 64 dengan variabel independen sama dengan 3. Benar ya? Variabel independen adalah 3 ya. 1, 2, 3. Pertanyaannya, apakah model secara keseluruhan memiliki kemampuan untuk menjelaskan variasi dalam soal Webster signifikan dengan RSS sama dengan 500, SS sama dengan 1500? Pertanyaan kedua, apakah hanya jam belajar saja yang penting dan dua variabel yang lain secara bersamaan mungkin tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap skor UAS dengan RSSN sama dengan 650? Oke, ini saya belum mengerjakan, jadi kita kerjain bareng-bareng. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama. Nah, teman-teman jangan khawatir, soalnya nanti soal UAS sama seperti ini ya. Data-data sudah akan disiapkan. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di Google ya, untuk beberapa data seperti tabel, masih cari juga bisa. Jadi data-datanya apanya? RSS itu, RSS kita adalah 1500, RSS namanya gimana? Mau observasi kan 64. Variabel dependensi kita adalah K-nya adalah alfa kita, angka 95% aja ini. Kali 95%. Oke. Ingat ya, step pertama adalah kita menentukan hipotesis. K0 sama dengan beta 0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3. K1 yang kedua, step modelnya
ini ikutin ya. Dan ini. Kalau kalau langsung satu kalau bisa. Terus juga kita hitung start. Startnya ini gimana? Startnya SS 1500. 1500 dibagi dengan 3. 1500. SS-nya 1500 ya. SS-nya dibagi 5. Kali berapa? 3. Dibagi dengan RSS. RSS-nya lagi. 1. Dibagi dengan 6. Yang N-nya berapa? 64. Dikurangi 3. Dikurangi 1. Ini berapa? Startnya 64. Tentukan F vertikal. Saya cari ya di Google ya. Nah, kita cari tabel F untuk alpha 0,5 ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menentukan alfanya berarti 0,5. Sudah ini ya, kita sudah ini kan tadi berapa nih? Alfanya 90%, berarti masih 5. Alfanya kata yang begini. Oh, ini 5% lagi. Oke, berarti tambah 5, terus numeratornya tadi ada berapa numeratornya kalau dalam depannya ya ketiga terus denominatornya n kurang k kurang 1 n kurang k kurang 1 64 kurang 3 kurang 1 4 kurang 3 kurang 1 berapa? 1. Ini 4 kurang 3. Saya takut deh. Ini ada yang salah tadi. Tapi kita ini pokoknya hadiah 60 ya. Startnya kita 60. Dan kita 60. Critical. Oke. Critical kita dari berapa? Numerator kita kan 3 ya. Dan kita pas banget. Nanti 3 pas kita 60 ketika 60
kritikal bikin 27,1. Nah, sekarang kritikal itu kan 27 sehingga komunikasi kan itu lebih kecil daripada itu. Jadi salah ya, kom. Terus kesimpulan kesimpulan secara statistik model memiliki pengaruh signifikan terhadap skor. Oke, cara bekerjanya seperti ini. Jadi nanti di pas UTS juga cara bekerjanya seperti ini. Oke, sekarang nomor kita masukkan lagi data-datanya. RSSN-nya berapa? RSSN-nya sama dengan 150. Teman-teman jangan khawatir untuk menghitung RSSN-nya itu sangat sulit ya. RSSN itu biasanya kan kita harus bikin lagi persamaan baru. Ya. Persamaan baru itu sangat sulit ya. Kita menjadi apa lagi kontak data itu nanti kita harus lakukan gitu. Jadi nanti di soal PS itu nanti akan saya provide angka-angka. Jadi kita yang penting ngerti konsepnya. Konsepnya saja dulu. Prosesnya proses of ya, dan M dan jumlah variabel dapat dibuat itu ya, apakah hanya jam belajar saja yang penting dan dua variabel yang secara bersama-sama mungkin tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap skor kelas. Berarti di pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa kita hanya pengen memiliki jam belajar saja yang penting. Berarti satu doang yang kita takuti. Berarti ada dua variabel. Jadi ini adalah dua. Kita langsung ke rumus saja ya. Nah, cara kerjanya sama dia yang di atas, tapi untuk menghemat waktu, kita langsung ke extract atau hal ketiga. Oh, untuk hipotesisnya seperti itu. Hipotesisnya, untuk yang ini kita langsung ke yang ketiga, extract. Extractnya sama dengan ini segmen, ini kita mengenai maksudnya, kurang, kurang, dibagikan dengan M. Ada empat, tiga, jadi kalian yang tujuh ini tempatnya kayaknya Excel sama Emerald tuh gimana? Iya sih, benar juga di kalkulator saya juga benar sih seperti tapi ya udahlah. Oke, berarti kita sekarang ke yang keempat as critical
Itu kok sama saja, teman-teman. Jadi, ketika kita itu kita tidak bisa memberikan nggak ada yang kritikal terus sama aja di kembali di satu karena kan kita masih masih yang sama sama terkait keputusan ini keputusan ini kok masih kita daripada hidup itu daripada sebenarnya kita kayak secara statistik variabel itu jam belajar itu keputusan ada kok luas itu teman-teman itu untuk contoh materi. Nah, itu aja dari saya sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa eh, jalan latihannya karena kemarin saya ada kesalahan teknis jadi saya harus rekam ulang lagi. Sudah saya akan perpanjang jadi akan diperpanjang di hari Minggu. Kemudian tapi UAS tetap di hari Kamis ya, hari Kamis minggu depan. Hari Kamis tanggal nggak tahu tanggalnya sih. Nah, itu kalender tanggal 21. Oke. Makasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat malam.